Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Menyikapi Konflik Perbedaan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beginilah khotbah Yesus di bukit kepada orang banyak. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Menyimak firman Yesus barusan, jujur, bagaimanakah reaksi batin yang muncul? Sebagian dari kita mungkin mengangguk pelan-pelan, mencoba meresapi arahan hidup yang Yesus berikan. Sebagian lain dari kita mungkin hanya cengar-cengir sambil gelisah salah tingkah. Karena meskipun ajaran Yesus itu sudah pasti baik dan benar, namun kita juga realistis dan cenderung pesimis bahwa apa bisa kita sungguh-sungguh mempraktikkannya. Saudara-saudari terkasih, kedua reaksi batin di atas sekilas tampaknya berbeda. Reaksi pertama terlihat optimis dan siap menerapkan nasihat Yesus. Sementara reaksi kedua lebih pesimis dan meragukan kemampuannya mengikuti ajaran Yesus. Di balik perbedaan itu, sesungguhnya ada satu benang merah yang sama. Kedua reaksi tersebut sama-sama terbuka mengakui bahwa ajaran Yesus adalah sebuah kebaikan dan kebenaran yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Namun saat ini belum sepenuhnya terwujud nyata. Ada kesenjangan antara harapan ideal dengan kenyataan sekarang. Hanya saja, sikap kita bisa beragam terhadap kesenjangan itu. Ada yang antusias untuk berupaya mewujudkannya, dan ada juga yang frustasi, merasa jadi bertambah beban berat yang menggelayuti langkah hidupnya. Jujurlah pada diri sendiri, bagaimana reaksi batin saya terhadap firman Yesus pada hari ini? Saudara-saudari terkasih, keberanian untuk mengakui keadaan diri sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya, akan berdampak menegaskan keadaan jiwa sehingga terasa lapanglah dada. Mari kita coba bersama untuk menyatakan sebuah bentuk pengakuan diri berikut. Saya merasa deg-degan karena tidak 100% siap untuk menjalankan ajaran Yesus pada hari ini. Sehingga saya pun mengalami pecah fokus. Antara mau mengikuti Yesus di satu sisi, namun juga sekaligus merasa takut gagal dan tidak sanggup untuk mengikutinya.
Saya berharap untuk bisa melepaskan ketakutan saya dan 100% mau berserah diri ke dalam penyelenggaraan hidup ilahi. Sekarang mari kita susuri kolam perasaan kita. Apakah riak air di kolam perasaan kita kini menjadi lebih tenang setelah kita menyatakan pengakuan diri tersebut? Menurut David Hawkins, keberanian untuk menghadapi kenyataan sebagaimana adanya akan meningkatkan kesadaran kita, di mana kita jadi mampu menyikapi kenyataan secara objektif dan netral, bukan menghakiminya dan terburu-buru berpihak pada pilihan yang tampaknya menguntungkan, namun sebenarnya opsi itu menjerat jiwa kita. Saudara-saudari terkasih, ada seorang anak gadis yang berkonflik dengan ibunya. Ia merasa sedih, kecewa, dan marah karena sang ibu mengeritiknya gendut dan terus menasehatinya untuk diet, sehingga ia jadi tidak suka dengan dirinya sendiri. Ia berharap agar ibu mau menerima dan mencintai ia sebagaimana adanya. Setelah usai memahami sikapnya terhadap ibu, anak gadis itu coba melakukan penggalian ke dalam diri. Ia menemukan bahwa dirinya merasa kesulitan untuk membatasi makan, meskipun ia tahu bahwa nasihat ibunya baik dan benar. Penyebabnya adalah karena ia menolak rasa tidak enak yang muncul saat ia membatasi makan, sehingga ia jadi berupaya berlebihan untuk mengatasinya. Ia berharap agar dirinya bisa terbuka dan siap menerima konsekuensi tidak nyaman yang muncul selama proses diet. Upaya penggalian ke dalam diri berbuah pemahaman dan penerimaan. Anak gadis bisa menyikapi nasihat ibunya secara objektif, mengambil solusi sebagai pilihannya, dan siap berkomitmen untuk menjalaninya. Tak hanya mengikuti nasihat ibu untuk berdiet, gadis itu juga melakukan olahraga dan mampu menjalani hidup sehat. Maukah saya melepaskan keyakinan sendiri dan mempraktikkan nasihat sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran-Mu pada hari ini. Kami akui bahwa kami masih sering bersikeras mempertahankan pandangan kami sendiri, sehingga berkonflik dengan orang lain yang berbeda pandangan dengan kami. Demikian juga terhadap Engkau. Kami belum sanggup mempraktikkan ajaran-Mu karena lebih mengikuti keinginan kami sendiri. Mulai sekarang, kami siap dituntun oleh-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.